Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, sehat semua adik-adik, puji Tuhan. Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai kebaktian kita akan kebaktian sekolah minggu. Yuk kita angkat pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya adik-adik, kita akan buka kebaktian kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Majelis GKI General Sakse. Silakan. Halo adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adik-adik sudah ada di depan laptop, di depan handphone untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Ya adik-adik, sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami. Tuhan boleh berikan hari yang baru buat kami. Tuhan, saat ini kami akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan memimpin pujian dan akan membawakan firman Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan kebaktian pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih. Amin. Adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Sekarang kita akan angkat pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis,
Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kembali dengan Kak Yunis, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sudah siap atau belum? Coba kalau sudah siap, udah pegang Alkitab belum? Kalau Kak Yunis nih, sudah ada Alkitabnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Akan Kak Yunis pimpin. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Bantu kami ya Tuhan supaya kami dapat duduk dengan tenang dan dapat fokus mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Sehingga nanti kami akan berubah menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik yang sudah siapkan Alkitab, kita buka Alkitab kita dan kita akan sama-sama membaca Alkitab kita dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Yuk kita buka Alkitab kita dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Yang belum bisa baca tidak apa-apa, akan Kak Yunis bantu bacakan untuk kita semua. Yang sudah bisa baca, yuk kita baca sama-sama dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan menanamkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Yunis mau tanya nih ke adik-adik semua. Di sini ada nggak ya yang pernah bermimpi? Wah, adik-adik kalau lagi tidur malam-malam, lalu adik-adik bermimpi. Pernah nggak? Siapa yang pernah ya? Kak Yunis pernah loh. Kak Yunis malam-malam tidur, lalu Kak Yunis mimpi makan ayam goreng yang banyak banget. Kak Yunis juga pernah mimpi lagi ada di taman bunga yang luas sekali. Wah, adik-adik pernah mimpi apa aja nih? Pasti seru-seru dan beragam ya, beda-beda mimpinya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca Alkitab kita, dan ternyata tokoh dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini juga bermimpi. Ya, nih ada namanya Bapak Yakub, ya, namanya Yakub. Pada saat itu adik-adik, Yakub sedang berlari dari rumah, kabur dari rumah karena ia sedang bertengkar dengan kakaknya namanya Esau. Wah, Yakub takut adik-adik karena sedang bertengkar dengan Esau. Yakub akhirnya kabur dari rumah karena takut dengan Esau. Yakub berlari, berjalan dari Beersheba menuju Haran. Ya. Wah, jauh sekali perjalanan Yakub, adik-adik. Yakub akhirnya lelah, capek karena jalannya jauh sekali. Wah, adik-adik, akhirnya Yakub berhenti sebentar dan Yakub beristirahat. Yakub mengambil sebuah batu untuk dijadikan alas tidurnya. Nah, Yakub beristirahat ya dengan menggunakan batu kecil itu. Yakub tertidur adik-adik, dan dalam tidurnya Yakub bermimpi. Wah, dalam mimpinya Yakub melihat tangga yang panjang banget ya. Anak tangganya banyak sekali adik-adik dan bersinar. Wah, luar biasa. Dan tidak hanya itu adik-adik. Dalam mimpinya, di tangga itu ada banyak malaikat Allah. Ya, banyak malaikat-malaikat yang lagi naik turun. Wah, mimpinya Yakub keren sekali ya. Dan dalam mimpi Yakub, adik-adik, ada Tuhan loh. Ada Tuhan muncul dan bersuara. Ya, Tuhan bilang, "Yakub, tanah ini akan kuberikan kepadamu, dan aku akan memberikanmu keturunan, dan juga
aku akan melindungimu selalu. Ya, Tuhan bilang kepada Yakub, Yakub, aku akan terus melindungimu. Dimanapun engkau berada, kapanpun itu, Tuhan akan melindungi Yakub. Ya, wah, tentu ini mimpi yang indah ya adik-adik buat Yakub. Akhirnya adik-adik Yakub bangun dan Yakub bahagia. Wah, ternyata saat Yakub sedang takut karena lari dari kakaknya karena mereka berantem, Yakub takut dan ternyata Tuhan hadir lewat mimpi dan memberitahu Yakub, Tuhan akan melindungi Yakub. Wah, tentu Yakub senang ya adik-adik ya, karena dalam ketakutannya Tuhan hadir menghibur Yakub. Tuhan bilang Tuhan akan melindungi Yakub. Nah, adik-adik, karena Yakub sungguh bahagia, Yakub sangat bersyukur dengan mimpinya itu, Yakub menggunakan batu yang tadinya ia pakai untuk alas kepala saat tidur, ia gunakan batu itu untuk mendirikan tugu adik-adik, ya. Dan tugu itu diberi minyak oleh Yakub. Wah, luar biasa ya adik-adik mimpi Yakub. Dalam mimpinya Tuhan hadir dan memberitahu Tuhan akan melindungi Yakub. Meskipun Yakub sedang ketakutan, meskipun Yakub sedang memiliki persoalan. Wah, adik-adik, ini tentu merupakan sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita. Adik-adik, ternyata Tuhan tetap melindungi Yakub meskipun Yakub lagi berantem dengan kakaknya, meskipun Yakub sedang dalam pelarian, meskipun Yakub sedang merasakan takut. Nah, adik-adik, sekarang kan lagi musim corona ya, takut banget deh rasanya ya. Banyak sekali orang yang jatuh sakit. Ya, banyak sekali virus-virus yang sedang bertebaran. Wah, takut sekali adik-adik. Ya, karena ada corona, kita jadi harus belajar online. Kita harus sekolah minggu online. Wah, takut sekali. Tapi adik-adik perlu terus ingat bahwa ada Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Ya, selain adik-adik harus mencuci tangan, memakai masker, adik-adik juga perlu ingat Tuhan ada loh menjaga kita. Ya, nah adik-adik pernah nggak merasa takut? Kalau Kak Yunis pernah ya, Kak Yunis waktu itu harus pergi ke dapur untuk buang sampah, lampunya mati. Wah, Kak Yunis pernah merasa takut adik-adik. Tapi melalui firman hari ini kita kembali diingatkan, ada Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kita. Ya, meskipun kita merasakan takut, meskipun kita sedang merasa kesusahan, ingat adik-adik, ada Tuhan yang akan menjaga kita selalu. Tuhan menjaga Yakub selalu dan Tuhan juga akan menjaga kita selalu. Lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, kalau saat adik-adik takut, saat adik-adik memiliki masalah, adik-adik ingat, ada Tuhan yang menjaga kita. Jadi adik-adik perlu berdoa ya, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi kita dan menjaga kita. Nah, dengan demikian adik-adik, kita tidak akan lagi merasa takut, kita tidak akan lagi merasa sedih, kita akan menjadi berani. Karena kita tahu dan kita sudah berdoa kepada Tuhan yang senantiasa menjaga kita. Kalau misalnya mama papa kita sedang takut, adik kita sedang takut, kita ingatkan mereka, Ma, Pa, adik atau kakak, ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Kita berdoa yuk. Ya, gitu ya. Adik-adik ingat,
Meskipun sekarang adik-adik lagi takut, ada Tuhan yang menjaga kita. Ya, jadi mulai sekarang ingatlah bahwa Tuhan akan selalu ada menjaga kita dan melindungi kita dalam situasi apapun. Ya, jadi teruslah berdoa dan teruslah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, siapa yang sudah hafal untuk ayat hafalan minggu kemarin? Puji Tuhan, semuanya sudah hafal ya. Nah, untuk kali ini teman kita akan membacakan ayat hafalan buat kita, yaitu Hesekiel dan Selin. Mazmur 4 ayat 4, ketahuilah bahwa Tuhan mendengarkan apabila aku seru kepadanya. 4 ayat 4, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kita akan persembahan. Sekarang adik-adik silakan ambil uangnya, masukkan ke amplop ini. Kalau sudah, nanti titip mama sama papa untuk dibawa ke gereja, dimasukkan di kotak persembahan. Yuk kita sambil persembahan, kita angkat pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita bawa persembahan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Hesekiel. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini supaya berguna bagi gereja dan orang-orang sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan tersyukur. Amin. Adik, kita dengarkan ya, kita akan mendengarkan pujian dari teman kita.
adik-adik, kita akan angkat pujian Setia-setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Setialah sampai mati. Adik-adik, terima kasih ya. Tadi teman-teman kalian sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu hari ini. Ya, sekarang kita akan tutup kebaktian kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kami haturkan kepadamu. Siang ini kami anak-anak-Mu sudah mengikuti kebaktian online sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Bapa atas firman yang sudah kami dengarkan. Semoga firman ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Bapa, berkati kami anak-anak-Mu dalam belajar kami sehari-hari. Pimpin kami agar menjadi anak-anak terang, berbakti pada orang tua, guru, dan bangsa kami. Dan kami takut akan Tuhan. Berkati Bapa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan kami semua akan selalu sehat. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan padamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, baktian kita sudah selesai. Terima kasih ya, kalian sudah ikut ambil bagian. Nah, sekarang kita akan tutup. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.